Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang perempuan yang mengenakan hijab mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, tentunya kita sebagai orang Kristen berdoa supaya beliau disadarkan Tuhan bahwa apa yang beliau katakan tidak terpuji, ya, dan tidak mewakili umat Islam, saudara dalam Tuhan. Karena saya percaya umat Islam tidak seperti ibu yang di video berikut ini. Kau meracun hari-hari, kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Kita lihat bagaimana perempuan berjilbab tadi di dalam menghina, mencemooh, mengolok-olok Yesus, Bapak Ibu. Luar biasa hinaan, cacian, makian, cemoohan dia. Ya, video yang saya putar tadi atau video yang saya putar semalam, dia mengatakan Yesus bunuh diri. Yang sangat luar biasanya, tidak adakah pemuka agama yang menegur dia? Seolah-olah ada pembiaran di sini, Bapak Ibu, ya. Karena kita tidak melihat para pemuka agama yang menegur si perempuan laknatillah tadi, saudaraku. Dia hati-hati, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Bahaya nanti kalau Tuhan benar-benar marah, saudara. Mulut si perempuan tadi ditampar oleh Tuhan. Malaikat Tuhan tampar itu bisa bengkok mulutnya. Ya, hati-hati, ya, bertobat kamu sebelum nyawamu melayang. Sebelum nyawamu berpisah dari tubuh jiwamu. Bertobatlah. Ya, bertobat. Ingat penghakiman Tuhan. Di dunia ini kamu masih banyak teman-temanmu, konco-koncomu, ya, kelompokmu, kroco-krocomu yang membela kamu. Nah, bahkan ada orang-orang tertentu, ya Bapak Ibu, ya, yang mengatakan kalau si perempuan itu tidak menghina. Tidak menghina, padahal jelas menghina. Tidak menghina dikatakan. Nah, hati-hati. Jadi selama di dunia ini dia banyak dibela oleh kroni-kroninya. Tapi nanti ketika suatu saat kita tidak tahu kapan waktunya, entah nanti malam, entah sebentar lagi, entah besok. Yang jelas dia tidak akan bisa lari dari hukumnya Tuhan. Jadi apa yang sudah dia ucapkan, kalau dia tidak minta ampun sama Tuhan, maka saudaraku sangat mengerikan yang akan dialami oleh perempuan laknat tadi, saudaraku. Sangat mengerikan. Merinding saya ketika saya mendengar setiap apa yang dia katakan. Setiap cemoohan dia, caci maki dia, hinaan dia. Saya, saudaraku, sebelum saya menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, menjadi seorang evangelis, penginjil, saya pernah juga menghina kekristenan. Saya olok-olok kekristenan, tetapi saya tidak pernah menghina kekristenan seperti yang dilakukan oleh si perempuan tadi. Saya dulu sangat membenci kekristenan. Saya caci maki semua yang berbaur tentang kekristenan. Saya hina sehina-hinanya kekristenan itu. Tetapi mulut saya tidak pernah mengatakan hal keji yang dikatakan oleh si perempuan tadi, saudara. Saya tidak pernah lakukan itu. Ya, saya tahu diri. Karena kami juga diajarkan di pesantren bagaimana adab, budi pekerti, akhlak itu diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah kami waktu saya masih di pondok pesantren. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak di video awal, ya, bagaimana seorang perempuan yang mengenakan hijab di video tadi, ya, dengan semangatnya, ya, mengolok-olok Tuhan Yesus, ya. Dan sebenarnya
apa yang dia katakan tadi tidak benar dan tidak terpuji, saudaraku, dalam Tuhan, ya. Dan harusnya dia malu mengatakan itu, ya, apalagi dia sedang mengenakan baju yang berkaitan dengan agama gitu loh, ya. Dia mengenakan hijab, ya. Harusnya dia memberikan contoh yang baik, ya. Kalau saya dan saudara yang menonton video ibu ini, ya pastinya kita menganggap bahwa ya udahlah, biarin saja, ya. Kita berdoa yang terbaik buat ibu ini. Ya, kita pastinya berdoa supaya dia disadarkan Tuhan dan juga diberkati oleh Tuhan, ya. Tapi kalau ada kaum awam lainnya yang tidak sama pemikiran dengan kita, ya, tidak sepemahaman dengan kita, lalu menonton daripada video ibu ini, ya, mereka bisa saja geram, saudara, dalam Tuhan, ya. Dan mereka bisa beranggapan lain gitu loh, ya, apalagi dia menggunakan hijab, saudara Tuhan, ya. Pikiran orang pasti lain, ya, dengan dia cakap yang tidak terpuji terhadap Yesus Kristus, ya. Nah, saudara Tuhan, sayang sekali ibu ini mengatakan hal yang tidak membangun sama sekali, ya. Harusnya dia menyampaikan kata-kata yang memberkati, yang membangun gitu loh. Bahkan dia kan seorang muslim, ya. Harusnya ketika dia bicara, dia tidak membicarakan tentang Yesus Kristus. Karena bagaimanapun dia tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ya. Harusnya dia berbicara tentang agamanya sendiri, tentang Al-Qur'annya, tentang akidah di agamanya. Ya, saya rasa itu lebih lebih memberkati jamaahnya lah, ya. Ya, daripada dia berkoar-koar mengatakan Yesus pakai CD atau celana dalam dan segala macamnya. Ya, Yesus tidak menikah dan segala macamnya. Ya, itu memalukan, saudara Tuhan, ya. Sekali lagi, apa yang dia sampaikan tadi merupakan perkataan yang sangat disayangkan sekali, ya. Harusnya dia tidak mengatakan hal itu karena itu jelas-jelas tidak terpuji sama sekali, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen yang melihat video ibu ini tidak boleh marah, tidak boleh geram, tidak boleh membalas juga, ya. Karena bagaimanapun firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa supaya di kemudian hari, di waktunya Tuhan, ibu ini disadarkan Tuhan bahwa apa yang barusan dia sampaikan di video tadi merupakan kata-kata yang sangat tidak membangun, tidak baik dan tidak terpuji gitu loh. Dan kita berdoa supaya di kemudian hari oleh kuasa Tuhan, ya, ibu ini mengatakan hal-hal yang memberkati, yang mengedukasi, dan juga yang memuliakan Tuhan pastinya. Itu harapan kita. Dan kita percaya bahwa lewat pertolongan Tuhan, ibu ini mengalami kuasa kasih Tuhan, sehingga di kemudian hari dia lebih menjadi berkat daripada mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu loh, ya. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi buat kita anak-anak Tuhan, ketika menonton video semacam ini, karena sebenarnya bukan hanya ibu ini, ada beberapa orang di luar sana yang juga mirip dengan ibu ini mengatakan hal yang tidak terpuji terhadap Kristen, terhadap Yesus Kristus, ya. Kita tidak boleh marah, ya. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, kita tidak boleh mengatakan hal yang tidak memberkati terhadap mereka, tetapi kita harus tetap memperkatakan kalimat-kalimat yang memberkati mereka, yang membuat mereka
sadar di kemudian hari bahwa mereka lah yang sebenarnya salah gitu loh ya. Dan ketika mereka menyadari kesalahan mereka sendiri, saya rasa itu lebih baik ya, dan itu lebih memberkati kehidupan mereka lah daripada kita berkuar-kuar membalas mereka ya. Mereka semakin tidak sadar ya gitu loh, mereka malah semakin mengatakan hal yang lebih daripada itu mungkin ya. Tetapi ketika kita memperkatakan kata-kata yang memberkati mereka ya, kita percaya bahwa lewat kuasa Tuhan di kemudian hari mereka akan sadar sendiri ya. Dan itu lebih baik dalam Tuhan, karena ketika kita menyadari kesalahan kita, maka di situ ada penyesalan gitu loh ya. Dan penyesalan itulah yang kita harapkan dari mereka ketika Tuhan menyadarkan mereka di waktunya Tuhan ya. Tugas kita berdoa, mendoakan mereka supaya mereka diberkati Tuhan, dan juga supaya tidak memperkatakan hal yang sama di kemudian hari ya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Hanya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.